Kyung Chul pun muncul di sebelah sisi kanan mobil. Tanpa kita ketahui motif tersebut apa, Kyung Chul tiba-tiba melakukan penganiayaan kepada Ju-yeon. Setelah melakukan aksinya, Kyung Chul pun menyeret Ju-yeon yang akan dibawa ke tempat tinggalnya. Lalu film pun baru dimulai. Singkat cerita, kita pun beralih ke tempat kediaman Kyung Chul. Dapat kita saksikan bahwasannya Ju-yeon masih hidup di sini. Ju-yeon mengatakan bahwa dirinya sedang hamil, tetapi Kyung Chul tidak memperdulikan hal itu. Bagaikan mencincang kurban, spare part Ju-yeon pun dibagi menjadi beberapa bagian. Lalu kita beralih ke salah satu petugas yang menemukan bagian lain dari spare part Ju-yeon. Bagian apakah itu? Ya benar, itu adalah salah satu bagian tenggak dari Ju-yeon. Kim Soo-hyun yang mendengar hal itu pun panik bukan main. Ia tidak menyangka bahwa kekasih yang begitu dia sayangi meninggalkan dia begitu cepat. Setelah itu, hari pun berganti. Kim Soo-hyun dan ayah dari Ju-yeon pun membahas hal yang menimpa Ju-yeon. Mengapa hal itu bisa terjadi? Sang ayah pun mengungkapkan bahwa dia telah gagal menjadi seorang ayah. Di tengah kegelisahan, ia pun tidak bisa tidur. Lalu, kemudian dia kembali melihat daftar-daftar nama yang telah ia buat. Pandangan Kim Soo-hyun pun tertuju langsung kepada Kyung Chul. Kemudian latar pun berpindah di mana seorang perawat yang akan pulang dari tempat kerjanya. Kita sebut saja Ningsih. Ningsih yang telah berdiri lama pun tak kunjung mendapatkan bis untuk pulang. Di saat itu pula ada sebuah mobil yang menghampiri Ningsih dan menawarkan untuk pulang bersama. Ningsih pun merasa tak enak hati untuk ikut menumpang pada seseorang yang tak ia kenal. Terlebih lagi, orang itu adalah Kyung Chul. Kyung Chul mengatakan bahwa kita pergi searah, tidak apa-apa, kamu ikut saja. Alih-alih menolak tumpangan, Ningsih pun setuju ikut dengan Kyung Chul. Namun di tengah-tengah perjalanan, Ningsih pun merasakan keraguan dan tak enak hati pada saat itu. Ningsih pun mencoba mencairkan suasana dengan berbicara dengan Kyung Chul. Ningsih pun bertanya, "Bapak kerja di mana? Kenapa Bapak pulang jam segini?" Alih-alih menjawab, Kyung Chul pun hanya diam. Tidak sepatah kata pun keluar dari mulut Kyung Chul. Kemudian dia kembali mencoba untuk berkeliling dan menemukan sebuah pintu. Ia pun mencoba membuka pintu tersebut, lalu masuk ke dalam. Sesampainya ia di dalam, ia pun terkejut dan menemukan salah satu petunjuk yang kita lihat di awal film tadi, yaitu cincin milik dari Ju-yeon. Kim Soo-hyun pun merasa benar-benar terpukul pada saat ia menemukan cincin tersebut. Kini makin terkuaklah bahwa Kim Chul lah yang melakukan hal keji tersebut kepada sang kekasih. Sedangkan di sisi lain, Kyung Chul mencoba mencari tumpangan untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian, ada sebuah taksi yang berhenti lalu menghampiri Kyung Chul. Sampainya pada titik terakhir di GPS, ia hanya menemukan dua orang pria tersebut sudah tergeletak mengenaskan. Kemudian, kita kembali beralih ke Kyung Chul. Ia sedang berada di dokter saat ini untuk mengobati luka-lukanya. Namun pandangan Kyung Chul pun teralih pada saat seorang perawat memasuki ruangan tersebut. Kyung Chul sudah berada di gudang tersebut. Kemudian Kyung Chul pun berusaha untuk memperkaos si perawat. Kyung Chul pun menyuruh si perawat untuk membuka semua bajunya. Tetapi tidak ada sedikit penolakan dari si perawat karena ia takut oleh ancaman Kyung Chul. Tanpa berlama-lama, Kim Soo-hyun pun sudah sampai di rumah tersebut. Ia mencoba menerobos masuk ke dalam rumah. Sesampainya Kim Soo-hyun di dalam rumah tersebut, ia pun dipertemukan oleh saudara dari Kyung Chul. Singkat cerita, Kim Soo-hyun pun berhasil meringkus adik dari Kyung Chul. Lalu kemudian ia menanyakan di mana keberadaan kakaknya, sembari mengancam pun menjadi korban kekejian dari Kyung Chul. Setibanya Kim Soo-hyun di rumah, aparat kepolisian telah berkumpul untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Ketika Soo-hyun akan memasuki rumah, ia pun dihadang oleh rekan kerja ayah dari Ju-yeon. Ia mengatakan, andai saja kamu tidak melakukan hal ini,
ini tidak akan terjadi kepada ayah Juyeon dan adiknya Juyeon. Ketika Kim Soo-yeon sudah berada di dalam rumah, ia pun begitu terkejut dan merasa terpukul akan hal yang ia lihat. Kyunchul lalu menemukan sebuah pintu yang terkunci rapat. Bahwasanya jika mereka membuka pintu tersebut, maka Kyunchul akan langsung kehilangan nyawanya. Kyunchul sudah mengatakan bahwa jangan membuka pintu itu, tetapi mereka bersikeras untuk menemui anak tercinta mereka. Ketika pintu sudah berhasil dibuka, dan inilah yang terjadi. Kim Soo-yeon telah berhasil membalaskan dendamnya. Namun, apa yang saat ini ia rasakan? Ia merasakan kehampaan, dan yang tersisa hanya kesunyian di dalam hidupnya. Kim Soo-yeon pun tidak dapat melakukan hal apa-apa lagi. Dia hanya bisa meratapi nasibnya untuk sekarang ini. Kemudian film pun berakhir. Film ini memiliki IMDb 7,8/10 dan menurut saya sudah cukup untuk nilai segitu. Bagaimana menurut kalian tentang film berikut? Jika kalian suka, jangan lupa berikan like dan subscribe. See you guys in the next video.